Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil ahyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil muhtar wa alihil abhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ifdolih. Amma ba'du, para asatidzah yang saya muliakan, hadirin wal hadirat, jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah kita bisa melanjutkan taklim kitab Fathul Mu'in bab nafaqah. Yang mana terakhir ya? Far'un ya. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin wa ya mujibas sa'ilin. Far'un hai hadza far'un. Ini adalah cabang permasalahan. Dalam istilah fikih, far'un itu diartikan fikih furu'. Kalau ilmu furu' itu ilmu cabang, ilmu fikih. Kalau tauhid ilmu usul. Laha man utamattu'i. Bagi istri boleh melarang bertamattu, dengan melarang atau menghalangi atau enggan bertamattu. Liqabdi sodaqi, karena untuk mengambil mas kawin. Al-hali yang kontan, yang cash. Asolatan pada asalnya. Qoblal wat'i, sebelum berhubungan. Balighatan, istri yang baligh, muhtaratan, yang kehendaknya sendiri, bukan terpaksa. Idlaha, karena bagi istri al-imtina'u, enggan atau mencegah tamattu, khina idin, pada saat itu, yaitu saat untuk mengambil mas kawin. Fala yahsulu, maka tidak berhasil, tidak terjadi an-nususu, yang disebut dengan nusus, yaitu tidak taat kepada suami. Wala tasqutu an-nafaqatu, dan tidak gugur nafkahnya, bidzalika, dengan demikian itu, yaitu mana'at tamattu liqabdis shadaq. Bidzalika, dengan enggan bertamattu untuk mengambil mas kawin yang cash. Fa'in mana'at, maka jika melarang atau menghalangi istri liqabdis sodaki untuk mengambil mas kawin al-mu'ajjali, yang ditunda atau di bonds, ditunda atau kasbon, dihutang, au ba'dal wat'i, atau sesudah berhubungan, ta'iatan, keadaan istri itu dengan taat bukan dengan paksaan, fatasqutu, maka menjadi gugur nafkahnya. Falau mana'athu, maka apabila menghalangi
atau enggan istri pada suami. Lidzalika pada demikian itu yaitu untuk mengambil mas kawin ba'da wat'iha sesudah dikumpulinya mukrohatan dengan keadaan dipaksa au soghiratan atau kecil belum baligh walau bitaslimil waliyi walaupun diserah terimakan oleh walinya fala maka tidak gugur nafkahnya. Walau idda'a dan seandainya mendakwakan suami, mengaku-ngaku atau mendakwakan suami, wat'aha mengumpulinya, menggaulinya, bitamkiniha dengan menyerahkan dirinya, watolaba dan menuntut suami taslimaha untuk menyerahkan dirinya ilahi pada suami. Fa'ankarathu maka mengingkari istri padanya wamtanaat dan enggan atau melarang atau menolak minat taslimi dari menyerahkan dirinya. Suddikot maka dibenarkan istri dengan sumpahnya. Titik. Ini membahas tentang masalah nusus. Nusus itu artinya istri tidak taat kepada suami atau istri membangkang dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Itu disebut namanya nusus. Misalnya diajak pindah rumah, rumahnya pun bagus, bukan mau roboh. Rumahnya pun ya di tempat yang memang banyak rumah, bukan di kebun-kebun gitu ya. Bukan di tengah-tengah kebun gitu, bukan. Artinya layaknya sebagai orang pada umumnya, tidak mau dia. Dengan tidak ada alasan yang masuk akal, itu disebut namanya nusus. Sehingga konsekuensinya jika istri berbuat nusus, istri berdosa. Kedua, kalau dia yang dimadu, gugur hak kosamnya, gugur hak gilirannya kalau dimadu. Dimadu itu artinya suaminya punya istri lagi selain satu, itu namanya dimadu, bukan jual madu gitu, bukan ya. Yang perlu paham kayak gitu sih Mukhtar, kadang-kadang nggak paham gitu. Ya. Yang ketiga, gugur nafkah wajibnya, itu konsekuensinya. Tapi kalau seandainya suaminya memberikannya atas nama ya sedekah, boleh saja. Nafkah wajibnya itu gugur gitu. Suami ya pertama memberikan nasihat, bukan terus ditinggal lari ke Malaysia gitu, enggak ya. Lari aku ke Labuan Bilik katanya kan, dekat-dekat sungai sana misalnya ya. Dinasehati. Kemudian kalau masih ya membangkang, maka berhak
suami itu tidurnya berpisah gitu. Kemudian diberikan pendidikan yang baik. Kalau memang masih juga ya dilaporkan ke pengadilan agama. Bukan dilaporkan kepada Pak Kiai ya. Pengadilan agama. Nanti kamu coba aku laporkan sama Pak Kiai lah katanya kan. Pengadilan agama karena nikahnya surat-suratnya itu atas surat-surat disahkan oleh pengadilan agama gitu. Pak Kiai cuma merestui, mendoakan kalau bisa baik-baik gitu ya. Adapun enggak baik itu urusan kamu lah. Kemudian kepada keluarga masing-masing supaya didamaikan. Itu diantara langkah-langkah apabila suami nusus, bukan langsung begitu nusus terus langsung diceraikan itu. Kau talak 4 kau katanya misalnya ya. Kalau ada gitu ya. Talak ya 1 ataupun 2 atau 3. Talak 4 berarti sudah masuk 3 lah itu. Udah gak boleh lagi ngapa-ngapain dia. Itu harus dipahami seperti itu ya. Karena kalau nggak paham itu sok-sokan nanti suami istrinya nusus langsung diceraikan. Aku kasih pelajaran. Masih juga diceraikan yang kedua. Masih juga yang ketiga jangan, nggak berani gitu ya. Itu ya. Itu nggak tahu dia nggak belajar dia mungkin ya belajarnya sedikit-sedikit aja tapi karena terlanjur dipanggil ustadz gitu. Jadi ya karena salahnya orang itu memanggil ribat. Iya ustadz. Banyak yang nggak tahu kayak gitu kan. Oh banyak kali ya. Padahal ustadz kelompok daripada mereka ya. Hampir ya. Apalagi yang kecil-kecil ini ya. Tapi kecil-kecil ini ngaji cuma nggak dibaca lagi kalau siap ngaji. Taruh gitu aja kitabnya kena hujan situlah dijemur gitu ya. Gitu. Kalau santri dulu siap dibacakan gurunya dibaca lagi. Di mutolaah lagi gitu. Kalau nggak tahu ditanyakan gitu. Kalau ustadz udah nggak sempat mutalaah gitu ya. Masih bisa. Oh itu berarti udah hebat lah ustadz ya. Ini, iya. Kalau Pak Uco ini udah yang hadir saja udah syukur alhamdulillah Pak Uco ya. Tapi ini yang paling lama ini hidupnya ya. Iya Ustaz kan. Iya. Udah 50 lebih kan. Kalau Bukhari masih tuaan Ustaz ini. Bukhari cuma mirip-mirip tua aja. Ya. Bukhari. Padahal baru di wisuda. Di wisuda. Belum di wisuda. Wah. Jadi kesanalah kita makan-makan. Naik apa? Naik sampan ke rumahmu enggak? Ada yang bisa nyanyi-nyanyi si Basir ini. Dia pandai nyanyi nanti. Nggak tahu kamu ada keyboard gitu. Basri bisa nyanyi. Nyanyinya trio macan itu bisa.
gitu ya. Selanjutnya di dalam penjelasan ini tadi udah saya mukaddimai bagaimana tentang nusus tadi supaya tidak lupa. Ketika istri ingin mengambil haknya yaitu mas kawin yang secara kontan, bahwa nikah itu merupakan satu kewajiban, mas kawin harus diberikan kepada istri, merupakan kewajiban. Ada yang namanya halan, ada yang namanya muajjalan. Halan diberikan cash, muajjalan diberikan dengan dihutang, di bond. Maka ketika istri ingin mengambil haknya itu dan memang pada dasarnya belum pernah dikumpuli, istri sebelum diberikan mas kawinnya itu boleh melarang atau enggan berkumpul dulu. Sehingga pada saat seperti itu, kalau seandainya dia itu tidak mau dikumpuli, tidak terjadi nusus. Sebab mas kawin belum ada di tangannya, belum diserahkan. Makanya biasanya Tuan Kadi nanya dulu, udah diserahkan mas kawinnya gitu. Udah tapi disimpan katanya. Oh, Mbak kemari suratnya asli apa enggak gitu ya. Ditunjukkan misalnya berapalah kuatmu itu 5 gram. 5 gram enggak kuat ya. 3 gram ya. Hah? 1 parah kali lah itu ya. Tapi 1 pun boleh ya. Yang penting mau istrinya. Ya. Calon suaminya misalnya kurang kerjaan, bukan kurang kerjaan, belum ada kerjaan gitu ya. Ikut ngaji ke sana kemari, jalan gajah pula kan. Jadi istrinya dibilang 1 gram mau, Bu, Kak gitu ya. Jangan panggil Bu lah, Dek gitu ya. Dek gitu ya. Ya udah 1 gram mau. Kebiasaannya dulu mamaknya berapa misalnya. Mamaknya dulu 1 gram, sekarang dihitung-hitung menurut hitungan mas ya misalnya jadi 3 gram ya 3 gram. Tapi 3 gram itu sedang. Sedang karena udah berapa itu? 3 juta. 3 juta Pak Abah. Belum 3 juta Mukhlis. 3 gram. Sudah kau beli? Belum. Nanti kau belikan HP. Enggak kan? Enggak usah HP. Nanti HP pun kau kreditkan sama istrimu. Jangan ya. Istri kok disuruh kredit sama. Ya. Jadi masalahnya belum diterima itu, makanya Tuan Kadi bilang serahkan gitu. Serahkan pakai nampan gitu, ada tutupnya. Kalau nggak ada nampan ya piring. Pakai piring gitu aja ya. Kasih kertas kalau nggak ada tutupnya, kain. Nggak ada kertas, udah kiamat lah itu, kertas saja nggak ada. Baru dipanggil suaminya, diserahkan, Dek, ini mahar saya berupa emas 3 gram, saya terima gitu. Nggak usah ditanya, karena biasanya istrinya udah tahu. Tapi ada yang istrinya ditoko-tokoi, dikasih aja nggak ada suratnya, ditanya suratnya. Surat emas bukan surat percintaan ya. Surat emas itu ada dari toko ya.
Kalau di Medan ini di Toko Agung itu bagus. Di mana Toko Agung? Agaknya di apa itu ya? Katamso. Iya Pak. Hah? Kampung Baru ya. Kampung Baru. Itu yang biasanya kalau saya beli di situ. Saya jual juga di situ. Saya jual nggak ada suratnya nggak mau dia. Iya. Ini mana suratnya hilang Pak katanya. Oh nggak bisa Pak harus ada suratnya. Ini dikasih kerajaan Deli Tua saya bilang. Gitu ya. Mesti ada suratnya Pak katanya kan. Minta dari kerajaan itu sebenarnya. Kerajaan Deli Tua udah nggak ada beratus-ratus tahun. Akhirnya dijual di pinggir jalan itu mau dia. Ditanyakan sama pekongnya itu. Pekongnya itu jawab. Itu dari sini gitu ya. Kemudian apabila jadi tidak nusus ya karena belum dapat menerima itu tadi. Dan tidak gugur nafkahnya. Tapi apabila mas kawinnya atau maharnya itu muajjal untuk mengambilnya itu dan atau terjadi sesudah wati sudah berhubungan maka gugur nafkahnya itu artinya terjadi nusus karena sudah rela ditunda minta ditunda 3 hari misalnya atau seminggu gitu kan nggak mungkin sesudah akad nikah terus seminggu diem-dieman gitu ya tengok-tengokan aja gitu nggak mungkin gitu. Kalau terjadi barangkali salah satu di antaranya itu penyakitan. Cuma tengok-tengokan aja. Seandainya istri menolaknya sesudah dihubunginya dan kemudian dalam keadaan dipaksa, itu tidak gugur nafkahnya. Karena sudah terjadi di wati. Tapi seandainya suami menyangka dia sudah mengumpulinya dan istri sudah menyerahkan dirinya dan minta supaya istri menyerahkan dirinya, tapi suami minta supaya menyerahkan dirinya, istrinya menolak. Maksudnya dalam kaitannya dengan mengambil mas kawin tadi, dia mengaku sudah saya kumpuli gitu. Maka dibenarkan istri itu dengan sumpahnya. Sudikot itu artinya disumpah dulu. Dan sesudah disumpah tidak gugur nafkahnya gitu. Jadi satu hal yang memang sulit untuk dihukumi, maka sumpah jalan, sumpah dilakukan. Karena sulit ini tayan enggak gitu. Karena kalau di kamar ada pesantren dulu kalau ada yang kehilangan kalau udah mulai hukum sumpah itu ketakutan semua. Disumpah. Saya kalau mengambil tangan saya sakit gitu misalnya kan. Ketakutan lah dia. Ngambilnya cuma limpul aja. Tangannya sakit sepanjang masa misalnya. Makanya bagus pulang aja lah pura-pura sakit. Yang ambil itu ya. Baru minta uangnya sama orang tuanya, dibisi yang ambil aku bayar cepet katanya kan. Jadi nggak usah aku bilang-bilang katanya kan. Nggak mau lah cepet 2 cepet katanya. Gitu, diperas lah tambah. Ya.
Kadang-kadang kayak gitu itu kalau di asrama-asrama itu. Wa khurujin min maskanin. Nusus terjadi juga dengan keluar dari rumah. Keluar dari tempat tinggal. Ai al-mahallil ladzi radiya. Yaitu tempat yang mana suami rela biqomatiha untuk tinggal dengan istrinya fihi di rumah itu. Walau baitaha, walaupun rumah istri, au baita abiha, ataupun rumah bapaknya istri. Walau liiyadatin, walaupun keluarnya itu untuk menjenguk orang sakit. Wa in kana zauju ghaiban, walaupun suami itu tidak berada di tempat, bitafsilihi dengan perinciannya, penjelasannya al-ati yang akan datang. Bila iznin, tanpa dapat izinnya suami, minhu dari suami. Wala dhannin liridahu, dan tidak ada dugaan kuat untuk ridhonya suami. Walau li ziyarati sholihin, walaupun untuk menziarahi orang yang soleh. Au iyadati ghairi mahramin, atau menjenguk orang sakit selain mahramnya. Au ila majlisi dzikrin, atau kepada majlis zikir. Isyanun, keluarnya istri itu dinamakan durhaka, wa nususun dan nusus. Wa akhadha, dan mengambil al-Adra'iyu Syekh Adra'i, wa qairuhu lan lainnya min kalamil imami, dari perkataan Imam Syafi'i, annalaha, bahwasanya bagi istri i'timadal urfi, yaitu boleh mengambil berpedoman kepada kebiasaan, ad-dal yang menunjukkan ala ridho amsalihi, atas ridhonya teman-temannya suami atau sepadannya suami. Bimislil khuruji, seperti seumpama keluar, alladzi turiduhu, yang ia menghendakinya. Termasuk diantaranya nusus itu apabila istri keluar rumah tanpa izin. Rumah suaminya atau rumah istrinya atau rumah sewa yang ditinggalinya, walaupun untuk menjenguk orang sakit yang selain mahramnya. Hah? Iya. Jadi itu diantaranya, makanya kita tengok dalam kitab itu apa memang masuk apa enggak, kemudian suami bagaimana sikapnya gitu. Ngaji lah. Itulah makanya banyak orang yang berdosa karena tidak berilmu. Bahkan banyak orang yang menyekutukan Allah karena tidak berilmu. Salahnya dia orang ada ngaji. Ngaji ada di masjid kayak begini nih, ngaji sebenarnya yang sangat penting kan begitu. Bukan hanya anak-anak muda ini, yang udah tua-tua pun
perlu gitu, karena yang tua-tua ngajinya biasanya cakap ngalor ngidul gitu aja, nggak ada kitabnya gitu. Yang betul ya nggak pakai kitab ngaji, sebab ada tanggung jawabnya. Ngaji kitabnya ulama, berarti ulama itulah yang tanggung jawab di hadapan Allah Ta'ala. Yang ceramah ngalor ngidul itu tanggung jawab apa enggak? Enggak tanggung jawab itu. Yang penting lepas-lepas apanya, udah kan? Jadi salah dia gitu. Ya banyak sekali memang, bukan yang di lingkungan bawah saja. Istri pengusaha, istri pegawai tingkat tinggi, suaminya pergi, mobilnya ada 3, istrinya pun pergi. Nah, yang lapor sopirnya, lapor sama suaminya. Hampir setiap pergi suaminya kira-kira 1 jam istrinya pergi. Itu istri-istri muda kumpul sama istri-istri muda di kafe-kafe, di mall gitu. Kalau macam yang tahu bisa jumpa di sana. Si Hasan nggak tertarik, dia belum ada, ya dia cari yang muda, itu istri. Yang muda pun kalau udah mau mati macam mana? Ya, jadi itu kan termasuk. Ini saya tahu seperti itu, dan tahu orang-orangnya. Kenal saya, kalau saya mau jumpa itu pergi ke kafe sini gitu, jumpa gitu. Jadi memang banyak, makanya dosalah dia melakukan satu perbuatan dosa. Kalau ditegakkan hukumnya, hukum nafkahnya itu gugur. Tapi biasanya ya orang itu nggak dikasih saja, kasihan gitu. Ya udah dikasih aja, nanti dikasih tahu. Pergi kemana ya dia? Ya tapi beli ini mas, katanya kan gitu. Yang lebih parah, tapi menghabiskan uang mas, gitu kan. Suntuk aku banyak uang di rumah, katanya kan. Ya, kalau kita kan suntuk aku nggak ada uang gitu kan. Iya, ini suntuk banyak uang, menghabiskan uang, katanya kan. Ya pakai hebat gitu ditanya kayak gitu. Awak cari uang, mukul sana mukul sini. Apa yang dipukul? Ya entah apa namanya, mesin sanyo entah apa gitu ya. Di toko-toko gitu ya. Atau cari uang untuk dapat duit, itu pun masih kurang. Ini menghabiskan duit, karena duitnya banyak kali. Dan memang betul nggak bisa dihitung duitnya itu. Kalau kita memang duit kita nggak bisa dihitung, tapi karena nggak ada dihitung, sama-sama nggak terhitung lah duit saya, katakan. Kenapa nggak terhitung? Oh nggak ada, gitu. Oh lari, ini kaji. Saya baca di Profesor Dr. dia membahas masalah ketentuan Allah. Jadi di
Sudah betul itu. Iya. Jadi karena tidak tahu kita ketentuan Allah sama kita, makanya kita wajib berusaha. Iya. Sudah betul itu. Betul. Karena saya tanyakan sama Kiai, karena saya khawatir karena beliau itu kan kuat Mu'tazilahnya. Enggak, kalau itu betul. Yakin dengan qada qadar Allah, kita tidak tahu bagaimana. Sebab kalau kita terpaku dengan qada qadar Allah, enggak mau berusaha. Sehingga kita ya paling punya ayam nanti bertelur 9 udah seneng kali gitu ya. Alhamdulillah ayamku bertelur 9 gitu ya. Alhamdulillah kambingku anaknya 2 gitu. Udah cukup situ aja udah seneng kali itu. Padahal dia juga ngaji dari pesantren 12 tahun. Ya. Bukan hanya 6 tahun, 12 tahun. Sampai janggotan itu panjang. Jadi kalau cuma itu saja salahnya nanti dikalahkan sama yang membuat kita ini dibuat objek, ya bukan subjek. Indonesia misalnya dibuat sasaran untuk ladang ekonominya Cina. Zaman dulu berebut antara Jepang, Portugal, dan Belanda untuk mengambil ekonomi Indonesia ini. Sekarang Cina dan yang lain-lain, kita cuma menghitung telur 9 itu aja, gitu. Sehingga kita menjadi sasaran mereka, empuk. Orang naik haji misalnya, cukup ya udahlah syukur naik haji, entah dari mana-mana uangnya nggak tahu, diterima apa enggak pun nggak tahu. Orang Cina sasaran empuk. Oh ini banyak orang haji bikin sajadah. Makanya sajadah dibawa itu made in China. Makanya untuk mengalahkan itu tadi, jangan hanya terima kambingnya beranak 2, telur ayamnya bertelur 9, terus senang kali loncat-loncat gitu ya. Tapi harus berusaha bagaimana untuk mengimbangi orang itu gitu. Paham? Ya. Sehingga kita tidak tahu sebab kulun muyassarun lima khuliq. Segala sesuatu itu kamu akan dimudahkan sesuai dengan qada qadarmu. Berusahalah. Tapi Allah akan memudahkan sesuai dengan qada qadarmu. Kalau kita berpedoman ya udah aku nanti udah pasti dikasih makan sama Allah, ya berarti jadi sasaran empuk sama orang non muslim negara-negara lain gitu. Itu udah betul ya. Saya baca bukan di Harun Nasution Bota itu bukan, banyak kitab-kitab Arab yang saya baca itu. Iya satu saja. Ini masalah mukalaf. Mukalaf ini udah semua. Bukan maksud saya secara mukalaf. Mukalaf itu kan salah satunya kan kalau tak salah saya mudah-mudahan jangan salah. Sehat panca indera. Jadi ada seorang penceramah. Kalau yang di apa itu kan sehat panca indera itu kan tidak buta, tidak pekak, itulah bahasa. Jadi dia bilang, dia ungkapkan di situ buta saja. Jadi kalau buta, banyak orang yang buta tak bisa melihat tapi hafal Quran. Enggak maksudnya enggak diikutkannya dua-dua itu memang apa ada istilah ulama? Enggak. Orang itu yang khilaf. Udah.
Ini apa? Pulpenmu gini-gini kan nanti. Pulpenmu. Ya. Kenapa? Oh, ya udah. Udah nggak usah dibahas ya. Ini masih banyak, ini juga masih banyak. Iya. Ini masih di sini gulanya. Gitu. Makanya pulpenmu gini-gini kan. Ya udah nggak apa-apa. Ini salah satu keistimewaanmu. Membuat orang supaya sabar. Ini kalau kamu ini nusus berarti ini. Ya. Jadi yang kalau keluarnya itu untuk mencari ilmu agama nanti ada penjelasan. Secara khusus itu nggak khusus. Misalnya Kak Maha udah punya suami guru misalnya ya. Gurunya lari. Ya. Jadi Kak Maha ngaji. Saya suka ngaji lah Mas gitu. Saya ini ngaji fikih yang wajib sama saya. Itu hukumnya fardu ain misalnya. Nah itu suami harus ngizini. Kalau enggak dia lah yang ngajari fikih. Suruh baca Fathul Qorib ya. Sama istrinya itu. Nanti kan disempar-sempar sama istrinya. Mas baca Pak tidur gitu kan. Karena kalau memang nggak bisa ya cepat yang bacanya. Ini kitab kuning namanya gitu dia. Makanya nanti ada penjelasannya itu supaya digaris bawain nanti. Yang punya suami. Ini yang banyak dibahas istri. Tapi suami nanti dibahas juga. Sikit ya. Jadi suami juga ada nususnya. Apabila suami tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban bagi suami, maka itu dianggap sebagai nusus. Misalnya suami udah punya anak 5 dibilang gak cinta lagi gitu. Karena tercantol sama yang lain gara-gara naik sepeda. Ya. Naik sepeda ini bahaya ini ya. Pergi. Ya. Istri orang, suami orang segala macam situ ya. Lama-lama cerita-cerita tercantol situ dia. Akhirnya udah 2 bulan atau sampai 3 bulan itu istrinya nggak pernah dikumpuli dia. Nah ini termasuk diantaranya ya istrinya bukan berarti yang nggak sehat, kecuali istrinya udah 80 tahun gitu atau 75 tahun gitu dikumpuli pun kejet-kejet dia. Apa kejet-kejet itu? Ya, apa kejet-kejet? Apa? Sekarat. Kejet-kejet itu artinya udah kesakitan gitu ya. Enggak. Matilah 75 tahun. Dibantai sama si Mukhlis misalnya ya, digulung-gulung lah.
Jadi tanpa izinnya gitu ya. Keluarnya istri tanpa ridhonya, walaupun untuk mengunjungi orang soleh ataupun menjenguk orang yang sakit bukan yang mahram. Kalau yang mahram tidak dianggap durhaka. Kalau yang mahram. Misalnya istrinya itu nengok abangnya si Kutar. Mukhtar ini sakit ya. Perutnya naik. Misalnya, agak sesak ke dada gitu. Misalnya dibawa ke rumah sakit. Diturunkan sama dokter ya. Digaruk-garuk itu begini-gini kan gitu. Istrinya apa saudara perempuannya itu istri orang lain nengok si Mukhtar, bang udah turun perutnya bang, udah pas ini katanya kan. Nah, ya. Jangan turun kali lah nanti tambah payah nanti kalau turun perutnya katanya gitu, karena mahramnya itu tadi ya. Nah, itu juga harus tahu suami seperti itu dipukul rata saja nggak boleh. Makanya harus ngaji ya. Maka menurut Syekh Ad-Ra'i dan diambil dari perkataan Imam Syafi'i, pedomannya itu kebiasaan menurut ridhonya gitu. Biasanya kalau keluar ya untuk beli gula saja ya nggak apa-apa lah gitu. Cuma beli gula kok ke tebing gitu. Gitu ya itu berarti enggak betul gitu ya. Beli gula sebentar katanya kan. Bawa mobil langsung naik tol. Ya. Sampai ke tebing balik. Ya, namanya istri pengusaha ya. Istrinya ada mobilnya sendiri. Kalau awak mobilnya bisa dibeli sebentar saja karena angkot. Tapi memang yang enak ya angkot itulah, nggak banyak kali rusak pun nggak nanggung. Kalau mobil sendiri itu kotor nyuci, mau dicuci udah hujan. Balik lagi gitu ya. Udah hujan duluan deh. Jadi dihujan-hujankan aja. Iya. Nggak usah, yang penting dijemput pakai mobil gitu ya. Naik mobil ambulan itu enak. Bisa cepat. Ya. Nanti naik mobil ambulan kalau kayaknya macet dibunyikan itu. Cepet dia ya. Salah satu di antara kalian ada yang tidur di tempat mayat itu. Sekarang pernah saya bawa ke Sinabung. Saya di depan, kawan saya itu yang dari Fakultas Dakwah ngantuk tidur di tempat mayat itu. Aku yang tidur situ yang ngantuk kali aku katanya kan. Tidur dia. Sama supirnya kalau nguang gitu, kenceng ya. Giliran waktunya makan dulu saya bilang gitu. Wah kalau Pak Kiai ini mesti ini katanya kan, kata kawan saya. Kalau waktunya makan mesti berhenti makan, memang adatnya Pak Kiai ini katanya. Cari makan situ saya bilang gitu. Saya di atas saja. Karena lama saya turun. Saya tengok lah yang tidur itu, bangun dia. Udah situ aja saya bilang gitu. Saya ajak ke sana. Rupanya agak lama kepanasan dia. Nah orang yang di situ, saya bilang Pak mayatnya kok ditinggal sendirian katanya kan gitu.
Udah biasa itu saya bilang gitu. Karena udah lama turun dia. Loh hidup rupanya katanya. Orang dipajak apa? Ketawa semua dia. Hidup rupanya katanya kan. Udah apa ketawa. Iya dia kurang sehat jadi tidur situ saya bilang. Mau ngasih sumbangan di Sinabung tempo hari. Membawa ambulans MUI. Jadi ketawaan. Cuma ada kawan-kawan ini lain-lain. Giliran mau sholat Jumat, berhenti sholat Jumat. Bukan masjid itu katanya kan. Padahal masjid. Bukan masjid itu Ustaz katanya kan. Udah berapa kali bukan masjid. Awas kali ini kau jangan bilang bukan masjid. Tuh keluar aku tak bilang gitu. Begitu sampai masjid berhenti saya bilang itu. Diam aja dia. Kalau kau bilang bukan masjid, nah tinggal aku saya bilang itu. Males sholat entah macam mana. Pokoknya berhenti sholat dulu Jumat ini saya bilang itu. Maunya dia kalau sudah khutbah Jumat itu baru berhenti. Ya orang kan kita ngira-ngiranya kan payah. Orang kita naik mobil. Terus saya tanya, kenapa kayak gitu? Maksud saya biar gak lama-lama di masjid tuh katanya kan. Jadi saya tanya terus supaya nanti pas khutbah Jumat udah mau siap wudhu terus sholat aja terus pulang katanya kan. Katanya gak boleh lah kayak gitu. Ngakal-ngakali sama Allah kamu bilang. Itu bedanya yang cuma kuliah-kuliah itu sama memang nyantri itu beda ya. Kuatan yang nyantri ilmunya itu. Lanjut. Qala Syekhuna berkata guru kami yaitu Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Gurunya pengarang maksudnya. Wa huwa muhtamalun dan itu dilakukan malam ta'lam. Selagi tidak mengetahui istri minhu dari suami. Ghiratan kecemburuan. Taqta'uhu yang memutusnya kecemburuan itu an amsalihi dari sepadan-sepadannya suami fidzalika pada demikian itu. Artinya boleh menggunakan ukuran kebiasaan itu kalau memang tidak ada disebabkan kecemburuan. Yang mana kecemburuan itu bisa memutuskan dengan suami sepadan-sepadan suami itu tadi. Sehingga menyebabkan terjadinya masalah gitu. Maka orang itu kalau cemburu buta itu payah. Ya. Istrinya naik kereta aja nggak dikasih, nggak usah bawa kereta, nanti panjang kakinya. Gitu. Apalagi mbak mobil, dikasih di rumah aja. Gitu. Mau pengajian, nggak usah pengajian di TV itu kan banyak katanya. Gitu dia ya. Lama-lama jenuh istrinya, makanya dikasih. Diantarkan nanti dijemput. Misalnya Bukhari punya istri dari Belawan itu naik tol kan cepat itu. Kalau naik kereta lama. Naik tol cepat kan. Bisa dari Belawan itu. Mana masuknya? Oh dari Matbar. Oh dari situ ya. Keluar langsung Garu 3. Amplas. Amplas ya. Ya. Kamu antar dulu ya. Di sini kamu merokok-rokok aja di situ. Gitu kan. Rokok apa kayak gitu itu? Hah? Rokok daun. Anda rokok baru ya. Kalau rokok itu nggak terbeli sama si Wahyu itu.
Kalau Wahyu itu rokok-rokok yang biasa itu ya. Kalau itu mahal harganya. Gitu ya. Ya. Mukhlis beli mukhlis. Tapi sekali aja karena pelit. Wah Usok apa Bang Munib merokok? Oh. Kok dosa rupanya kok taubat itu? Rokok itu dosa rupanya kok taubat? Gak ada duit itu masalahnya. Terus kering gitu ya. Nah itu memang Kiai di rumah kami itu ya maaf cakapnya mertua itu memang nggak ada yang merokok. Nggak ada yang merokok. Di masjid-masjid itu pun orang yang merokok itu jarang, dia sikat sendiri. Itu awalnya. Oh. Mereka agak kan. Iya, tapi kalau memang udah kecanduan, nggak ada duit pun dipalar-palari itu ya. Mesti ada rokok itu. Walaupun 2 batang 1 hari, 3 batang lah, siap makan, siap sarapan. Pokoknya siap sarapan, siap makan, kamar mandi gitu. Sambil beol, merokok gitu. Hanya masjid itu kadang-kadang kamar mandinya cantik tapi rokoknya banyak gitu. Itu salahnya siapa? Rokok ya di luar aja lah, masa rokok kamar mandi. Siapa Mukhtar rokok? Enggak. Nanti rokok tambah hilang badanmu. Tambah kurus ya. Ya pula mengurangi apa itu yang syahwatnya berkurang itu. Ya. Ada orang merokok yang anaknya banyak. Hah? Anaknya banyak. Ada orang merokok kenceng kali rokok. Iya. Banyak. Iya, tapi beda sama yang nggak merokok. Ya. Makanya dibilang merokok itu membunuhmu, gitu kan? Gitu kan? Gitu. Kan ada di apa rokok itu kan? Iklan rokok kan? Gitu. Itu kan kau katanya, karena dia. Itu kan membunuhmu bukan aku katanya kan gitu. Dikhilah lagi gitu ya. Karena memang pokoknya kalau sudah merokok itu nggak bisa. Mau itu bekas puntung-puntung itu digunting apanya tempat apinya itu dibuka, dibikin sendiri lagi pakai benang layangan itu, layang-layang. Ya, udah gitu doang ya. Makanya zaman dulu kan rokok kretek ada, sekarang yang pakai filter itu nggak ada lagi lah. Udah sampai filternya itu habis. Kalau yang kretek itu masih ada. Yang Samsu, Sukun, apalagi rokok yang kayak Samsu itu. Apa dia? Gudang garam ya. Gudang garam ada 2, ada yang kretek, ada yang sudah pakai itu. Oh iya. Ada orang bilang beli garam gitu aja, dikasih garam, karena rokok katanya kan. Nah, kiranya garam, dia memang biasanya panggil garam 2 gitu kan. Ya udah dikasih garam 2 itu, bukan ini gitu kan, rokok katanya kan. Ya makanya istilah-istilah itu harus tahu. Kalau mukhlis yang dibilang kayak gitu paham gitu. Karena ahli hisab dia. Di kamarnya itu rokok aja itu.
Iya kan? Sini aja itu merokoknya agak ditahan. Kita lanjut. Tanbihun, peringatan. Yajuzulaha al-khuruju, ini pengecualian. Boleh istri itu keluar fi mawadi'a dalam beberapa tempat. Artinya yang lalu melarang ini pengecualian yang boleh. Minha di antaranya idza asyrafal baitu, apabila rumah itu mendekati alal inhidami atas robohnya. Rumahnya mau roboh gitu ya. Itu boleh istri pergi. Ya. Rumahnya nggak layak misalnya ya. Masa rumahnya tiap hujan kebanjiran gitu. Atau rumahnya banyak hantunya. Rumahnya bising kali deket esek-esek misalnya. Ya. Itu juga nggak tahan aku sini katanya. Kayak gitu. Seandainya seperti itu ya. Wahal yakfi qauluha, dan apakah cukup perkataan istri khositu inhidamahu, saya khawatir robohnya rumah. Aula budda min qarinatin tadullu alaihi, atau harus ada tanda-tanda yang menunjukkan atasnya, adatan kebiasaannya. Qala syekhuna, menjawab itu berkata guru kita Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, kullun muhtamalun, semua itu bisa terjadi, wal aqrabu asani, yang lebih dekat adalah yang kedua, yaitu ada tanda-tandanya. Dari mana aku tahu mau roboh? Macam mana orang itu temboknya itu kan udah pecah kayak gitu. Ini kalau ada hujan angin roboh, matilah saya bang. Ya udah nggak apa-apa lah katanya kan. Ya itu yang kurang ajar itu namanya. Diajaklah pergi ke rumah. Ya udah nanti saya cari rumah yang lain, yang cantik gitu. Karena baiti jannati, rumah saya itu surga saya. Jadi rumahnya itu supaya menjadi surganya keluarga. Jangan rumah menjadi masalah keluarga, sedikit-sedikit ada ular masuk. Ya, bunyinya kanan kiri kalau malam kayak gini, apalagi musim hujan, ya, belum lagi bunyi apa namanya kata kodok, bong, bung, tong, bung gitu ya. Nah, main HP pun nggak bisa. Diamkan volumenya sedikit kalau kodok katanya kan. Dia pun nggak bisa ya. Ya makanya dicari dulu al-jar qoblad dar gitu ya. Rumah itu kalau mau nyari rumah, tetangganya dulu, lingkungannya baik, baru kita cari rumah itu. Lingkungannya ditengok dulu. Kalau lingkungannya memang lingkungan Batak semua, awak sendiri yang Islam gitu. Nah, orang makan babi semua, awak sendiri yang makan ayam misalnya ya. Ditawari pun lama-lama mau lah. Ya. Kak enak lah kak, katanya. Cobalah kak, katanya kan. Cobalah sekali, katanya kan. Iya enak ya, katanya kan. Karena lingkungannya sayur kol, makan babi gitu. Dicari lingkungannya yang bagus, ya. Lingkungannya kalau punya anak pun
Misalnya setahun aja kok punya anak gitu kan. Misalnya. Ya mana tahu 5 bulan udah punya anak. Ya tapi ya belum sempurna lah. Wa minha idza khafat ala nafsiha, di antaranya yang boleh keluar ya keluarnya untuk yang baik lah, jangan keluar terus ke tempat senuk-senuk itu bukan ya. Ya. Idza khafat ala nafsiha, apabila khawatir istri pada dirinya au maliha atau hartanya min fasikin, dari orang yang fasik au sarikin atau orang yang mencuri gitu. Nah, ini khawatir kalau suaminya di situ aja orang yang mencuri berani itu mau mencuri. Sekarang itu kalau nggak ada yang dicuri itu yang di keten, apa yang diketen itu? Itu HP. Ditengok dulu HP-nya cantik bah katanya kan. Nah, barulah masuk ngambil HP-nya. Nggak ada barangnya. Nggak mungkin bawa tempat tidur, bawa kamar mandi gitu. HP. Makanya mau masuk ke sekret, ngambil sayur pun tak ada tangga. Ya, makanya yang diketen itu HP. Barulah Sikandar tahu. Karena sekarang depan rumah itu dipasang batu banyak untuk ngelempari maling. Akal-akalannya untuk bunga biar cantik gitu. Ya Kandar ini akal-akalannya si Kandar. Kalau bilang maling gampang ngambil batu. Gitu kan. Jadi kayaknya ini ada saya baca penutur dalam istilah dia mencuri itu semuanya tidak dibolehkan. Yang dibolehkan cuma satu lah. Yang mencuri hati. Itu bahasa itu pas juga. Katanya mencuri hati yang dibolehkan itu pas juga. Ya sebenarnya itu bukan mencuri. Karena bendanya itu tidak diambil. Cuma itu istilah dari nyanyian bahasa Jawa itu. Ning 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 ono maling gitu. Terus sing dicolong sing gemandul iki gitu ya. Ada itu ya. Saya itu orang santri pernah ikut melayani orang KKN di daerah saya itu, orang jurusan hukum. Nah ketika kumpul sama dia itu bawa gitar, orang dari Semarang dari mana-mana, nggak pala tahu hukum lah, nggak pala tahu Islam itu. Yang perempuan pun pakai celana pendek gitu. Jadi diajak nyanyinya bunyinya kayak gitu diantaranya. Oh kayak gini nyanyinya gitu. Begitu 2 kali dinyanyikan saya bisa nyanyi. Nyanyi dek katanya kan. Oh, nyanyi saya bilang gitu. Begitu mau perpisahan itu baru tahu dia. Sebagai remaja kampung sini untuk mewakilinya. Tunjuk saya. Saya berbicara tentang hukum. Ada hukum pidana, ada hukum perdata, saya bilang gitu. Pada saat itu masih kecil saya. Mudah-mudahan yang KKN di sini selesai skripsinya dan dapat pekerjaan, menjadi pejabat. Saya bilang bisa menjadi pengacara. Saya sebutkan semua. Ini anak pandai anak ini ya katanya kan gitu. Saya tengok pakai sarung-sarung, kerjaannya angon gitu ya, angon lembu gitu ya. Tapi pengalamannya udah kota ini gitu. Orang itu
heran. Barulah dia bilang, anak sini nggak bisa diremehkan rupanya ya katanya. Rupanya memang yang tahu cuma saya gitu. Yang biasa pigi-pigi itu saya. Kalau ada utusan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama yang mewakili saya pergi ke Semarang, provinsi, ke kabupaten. Jadi saya tahu gitu. Nyanyinya ya kayak gitu, digemandul iki gitu ya. Nyanyi-nyanyi Jawa. Kalau saya di pesantren nggak ada nyanyi lah. Ya qasidah lah. Sama Nadhom Alfiyah suruh ngapal. Sama Badul Amal, sama Aqidatul Awam. Aqidatul Awam itu kalau apal masuk surga itu. Kalau nggak masuk ya innallaha ma'as sabirin. Iya, 57 nadhom itu. Menurut riwayatnya yang ngajar nazom itu langsung Nabi Muhammad ya. Bukan Nabi Daud ya. Atau Nabi Yakub. Nabimu kan Nabi Yakub. Sakit kurapan itu. Iya. Nabi Ayub ya. Nabi Ayub. Makanya yang kamu ikuti kurapannya. Makanya dihafal itu. Saya tengok udah megang-megang kitab itu. Ustadz udah punya kitabnya? Kitab apa? Aqidatul Awam. Oh, karangan siapa? Ustaz Lahmuddin. Hah? Kitabnya ini yang biasa itu. Cetakannya Haramain. Cetakan Haramain itu banyak sekali. Oh, orang ini mau jual tapi belum dibeli. Orang ini agak lambat karena nunggu orang yang mau beli. Makanya mana tahu kamu wasilah, walaupun ya korupsi wasilah itu masuk surga kau misalnya ya. Hafal itu. Hafal Aqidatul Awam. Ustadz kan udah hafal 3 bait. Lebih kurang 4 bait. Ikat Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Kan Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Gitu kan? Cek-ceknya ya. Saya tahu ini nazam Aqidatul Awam. Tapi Ustadz nggak tahu artinya kan? Banyak yang nggak tahu. Ini yang parah ya. Kalau saya tahu artinya nggak punya kitabnya. Yang lebih parah lagi itu kan. Pengarangnya itu kawan saya yang sarah itu. Masih hidup di pengarang sarah. Insya Allah masih hidup. Nanti kalau saya bikin sarah, Ustadz berani mencetakkan. Ya saya cari juga partnernya. Oh. Berarti belum pandai Ustadz. Kalau yang apa langsung tanggung jawab, malah diambil itu apanya. Kalau yang apa hak cetaknya itu sama dia itu. Kawan-kawan saya banyak pengarang Ustadz. Pengarang saya ada juga tulisan-tulisan tapi belum masuk ke percetakan. Nanti kalau udah kira-kira mau meninggal 3 tahun gitu, baru saya cetak. Ini masih lama. Kawan saya pernah berkumpul 4 orang itu mu'alif semua.
yang tidak saya. Itu Kiai Taidin kalau Kiai Haji Idrus Ramli itu satu pondok? Enggak, jauh. Sidogiri sama tetangga sama Darul Lugo. Tapi saya kan dari Sarang. Tapi sama-sama hebatnya Sidogiri sama Sarang, tergantung orangnya. Kiai Sidogiri ngajinya di Sarang biasanya. Makanya Gus Baha itu istrinya dari Sidogiri. Nah, jadi itu apanya ya, nanti kalau apal masuk surga. Kalau nggak apal nggak masuk surga ya. Tapi kamu biasanya apal tapi sebentar aja. Kira-kira 5 bait, 10 bait gitu udah ngantuk udahlah. Jadi saya minta tanya ini kendala juga Mas saya ini sama adik-adik kawan-kawan lah. Kadang-kadang menghafal itu banyak kendala di antaranya pasti pegang Tuhan. Kira-kira apa amal menghindari Supaya tidurnya nyenyak itu. maksud saya supaya mudah menghafal. Berdiri. Ngapalnya dengan keadaan berdiri sambil jalan-jalan gitu. Ya kalau duduk Ustaz ngantuk. Kalau tapi kalau makan sikit itu masuk pengaruh. Ya sikit aja enggak lah. Kalau enggak makan sakit. Nah, maksud saya porsi makan itu dikurangi. Ya bisa juga. Tapi waktunya jangan waktunya tidur lah. Waktunya kerja, waktunya enggak tidur lah. Kalau waktunya tidur misalnya Ustadz pulang ngaji kayak gini mau ngapal. Bismillahirrahmanirrahim. Bang, bisinggali bang kata istrinya. Ya. Pakai istri udah seksi banget kan. Cukup ini kalian belum balik. Ini udah ada. Si Usni belum ya? Belum siap kuliahnya? Belum. Oh ya. Udah ada. Lanjutkan aja kuliahnya sampai tua. Ya. Karena ada ibu-ibu yang udah tua gitu. Mama-mama ditanya kuliah gitu. Kenapa ibu kuliah sama dosennya? Untuk apa dah itu? Nanti supaya orang nengok di nisan saya itu ada tulisan dokter Anda katanya. Itu aja ya katanya. Bukan untuk apa-apa kata saya. Oh gitu ya. Di Unipa yang zaman dulu Sabtu Minggu. Dulu kuliah yang Sabtu Minggu itu orang tua-tua. Banyak duitnya, dosen lebih suka ngajar yang Sabtu Minggu dikasih minuman yang enak-enak, kasih roti gitu. Kalau yang biasa itu dosennya haus pun ya mati-mati lah situ. Iya, iya, dibiarin aja itu. Zamannya si Heni sama apa itu kalau dosen nggak ada kasih minum ngambil sendiri dia apa di kantor. Biru. Kalau sama yang Sabtu Minggu itu dibawakan khusus. Ini minum Ustadz gitu kan. Ustadz udah makan katanya kan. Oh, udah Bu katanya kan. Kalau belum ini saya bontotkan katanya kan. Ini dua gitu. Enak gitu sama wak-wak itu ya. Udah kuliahnya udah tua-tua. Kalau yang muda-muda ini dosennya haus pun mati-mati di situ gitu. Aku pun sendiri haus gitu. Iya kalau mau makan keluar gitu pun dibuntuti. Terus dibayari gitu.
Ini kalau yang muda-muda ini minta dibayari. Yang parah ini kan. Iya kayak gitu ya. Takut misalnya istrinya itu kalau ada pencuri atau orang fasik, preman-preman itu termasuk fasik, ya. Apa yang dikatakan di situ itu, ya, preman daerah situ itu, pemuda setempat itu, ya, PS ya. Jadi takut nanti kalau suaminya pergi diintip, ya, asik ngintip aja kerjanya preman ini ya. Dibolongi, dibur itu. Gitu. Suaminya nggak ada. Nah itu boleh pergi ke Pakam sana, ya, baru melapor gitu. Makanya lingkungannya, ya, lingkungannya. Kalau ada pencuri, suami nggak boleh takut. Ikut mencuri juga. Bang, abang udah mencuri di mana saja? Katanya. Aku mau ikutlah katanya kan. Ini bagian saya curi sedikit aja ya, saya bilang gitu. Baru lagi gila. Aku pencuri juga bang katanya kan gitu. Baru lagi gila nanti mencurinya. Ayo katanya kan. Padahal enggak. Gitu. Kalau enggak ya kotok lah pencurinya itu. Makanya di sekret udah ada batu-batu. Segitu banyaknya batu itu. Itu bukan untuk bunga kok dikasih batu. Iya rupanya ilmu pertanian itu kalau bunga dikasih batu cantik itu. Bukan dikasih pupuk. Begitu saya nengok ini siapa punya inisiatif ini. Gitu. Wa minha idza kharajat ilal qadhi li talabi haqqiha minhu. Di antaranya yang boleh keluar itu apabila istri pergi ke hakim untuk minta pengadilan. Suaminya bandel kali. Mau diajak sama-sama ke pengadilan enggak mau. Ya udah. Cabut istrinya ke pengadilan. Nah, boleh seperti itu. Tidak nusus itu. Nah, ini yang saya bilang tadi. Wa minna khurujuha li ta'allumil ulumil ainiyati. Di antaranya yang boleh keluar tadi, keluarnya istri untuk belajar ilmu yang sifatnya fardu ain. Ainiyati itu ilmu fardu ain. Aulil istifta'i atau minta fatwa. Haitsu lam yughniha az-zawju. Sekiranya tidak memenuhi fatwanya suami athiqatu yang terpercaya, onahu mahramiha atau seumpama mahramnya istri, bima istadharahu syekhuna menurut pendapat yang dianggap dohir oleh guru kita. Jadi kalau istrinya itu mau keluar untuk menuntut ilmu tauhid, fardu ain itu boleh. Kalau enggak, ya suruhlah suaminya ngajar. Suruh suaminya ngajar kitab Tuhfatul Murid tuh atau Aqidatul Awam. Ngajar istri itu sakit kali itu, capek. Diajar lama-lama ngantuk aku bang katanya. Diajar sebentar, mau ngajar kok sebentar katanya. Makanya cerita saja nanti kalau sudah jadi istri saya, nanti saya ajarin aku pasti bisa katanya. Enggak akan itu. Ya. Tes lah. Ustaz pernah? Belum. Saya dulu diajari cuma sama guru Ustaz Ihya yang ngarang kitab itu. Enggak usah cerita lah Ustaz kayak gitu katanya. Enggak mungkin itu. Katanya enggak bisa suami ngajari sama istrinya gitu.
Kalaupun ngajari sikit-sikit gitu ya itu hukumnya begini gitu kan, tahu. Tapi kalau ngajari ditengoknya aja mukamu. Ya. Suaminya pun nggak ada seleranya ngajari istri. Apalagi si Hasan Basri ngajari istrinya bahasa Inggris. Misalnya ya. I am teacher katanya kan. Saya guru. Teacher katanya kan. Istri saya bilang teacher katanya kan. Ya. Bukan gitu bahasanya katanya kan. Orang Inggris ini yang bodoh katanya. Ayo students katanya kan. Apakah kamu belajar katanya? No katanya kan. I am your wife katanya. Apa itu? Wife istri apa suami? Istri. Husband? Suami. Udah. Ya. Kau tahu bahasa Inggris? Nanti one kamu bilang Wan kamu bilang one gitu. Ya. Saya nggak pernah belajar bahasa Inggris. Sekalipun. Kursus pernah. Di Medan udah. Tapi karena tinggal sholat kursusnya nggak jadi. Sekali entah 2 kali. Masa kursus sebelum maghrib sampai isya itu baru siap. Ini kursus kok melawan Gusti Allah. Kursus melawan Allah. Tapi memang pinter-pinter mahasiswanya itu udah cakap bahasa Inggris semua. Di tempat orang Cina, LIA, kursus LIA gitu. Itu kalau di Medan zaman dulu kalau kursus LIA itu udah tingkat tinggi. Kira-kira 3 kali, entah 2 kali udah berhenti saya, udah bayar. Banyak bayarnya pada saat itu. Bodoh saya ini gak sholat maghrib gara-gara bahasa Inggris ini saya bilang itu, berhenti saya gitu. Jadi itu diantaranya. Tapi pernah ngajar, itu yang hebatnya ya. Ngajar bahasa Inggris pernah tingkat sanawi. Tingkat sanawi, belajar sendiri. Kalau dilanjutkan tempo hari bisa jadi guru bahasa Inggris. Tapi enggak jadi guru fikih lah. Mana lebih mulia guru fikih atau guru bahasa Inggris? Fikih lah gitu. Fardu ain. Bahasa Inggris sunat. Hah? Ngajar bahasa Inggris sunat. Sunat laki-laki apa sunat sama perempuan? Iya. Jadi kalau suaminya sanggup ngajarinya boleh. Tapi kalau tidak memenuhi, ditanya nggak tahu tentang hukum, tentang masalah fardu ainnya itu tadi, seperti masalah akidah, masalah fikih ubudiyah, ditanya, "Bang, ada meninggal, yang jumpa cuma tangannya aja, macam mana itu? Buang aja lah," katanya. Untuk apa tangan itu? Untuk apa tangan katanya? Iya ya bang katanya kan. Umpanya dikeluarkan sama kawan-kawannya, kata suami saya suruh buang aja katanya kan. Bingung dia kan. Banyak masalah-masalah fikih yang ganjil-ganjil kayak gitu ya. Itu baru yang kayak gitu. Belum masalah yang agak sulit-sulit gitu. Makanya nanti kasih tahu sama suamimu ya.
ini wa minha khurujuha li tala'allumil ulumid diniyati gitu. Di garis bawahi. Jadi nanti siapa yang mau nikah si Rizky Pilar. Rizky Pilar. Bukan. Rizky siapa? Fitriani. Iya itu kasih tahu sama calon suaminya. Aku masih boleh ngaji gak bang? Ikut terus aku lah. Kalau aku ngaji kok boleh ngaji gitu kan. Toko aja lah Dil. Nah gitu ya. Karena nanti nggak ada lagi yang nge-share. Yang di-share cuma pajak Selasa itu aja. Karena nggak boleh lagi. Itu. Dosa mulai tumpuk-tumpuk. Udah masuk neraka pun neraka yang bagian bangku tempel. Dan neraka paling bawah itu. Ngaji pun nggak aku kasih. Ngaji lama-lama Pak Kiai. Aku nggak tahan nunggunya katanya kan. Ya. Ya kan ada waktu yang lain katanya. Enggak, itu kan istriku kok, Pak Kiai atur-atur katanya. Itu pula dia kan. Ketawa si Fadil. Karena gayanya kayak gitu, makanya jangan kayak gitu ya. Sekali satu lagi. Wa minna idza kharajat ila iktisabi nafaqatin. Di antaranya yang istri boleh keluar itu istri keluar untuk mencari nafkah. Bitijarotin dengan apa namanya? Dagang au sualin atau minta-minta. Dan enggak ada lagi nafkahnya minta orang lain. Au kasbin atau usaha kerja nyuci tempat orang. Idza asara zauju apabila susah suaminya gitu. Istrinya kerja cari nafkah. Makanya kalau kerja hati-hati nanti kalau tangannya putus nggak bisa lagi kerja. Istrilah yang berperanan. Karena tangannya yang untuk betuli tangannya nggak bisa. Makanya kalau istri mau kerja dipersilakan. Nah, kayak gitu jawabannya Pak Munib, Pak Ustadz Munib ya. Namanya mau kerja. Tapi ya sebatas kerja lah, jangan dikerjai. Tak pergi-pergi kemana-mana gitu ya. Kadang-kadang setan itu mengganggu, setan. Mengganggu kuat kali ganggunya kalau setannya, kalau yang semi-semi santri gitu. Setannya santri juga. Setannya santri, santrinya kayak Hasyim Asy'ari pula. Awak santrinya santri yang ngecek-ecek. Misalnya kalau kamu kan ngeceknya pakai peci-peci gini kan nggak mungkin mau pacaran itu sama senuk-senuk kan. Yang pakai celana pendek, bibirnya menor gitu. Terus tempat jualan kayak gitu ya. Kalau disuruh pacaran kayak gitu, wah untuk apa itu katanya kan gitu ya. Dipengaruhi setan kayak gitu pun nggak mau. Gitu. Akhirnya gayanya itu aku mau pacaran tapi sama yang pakai jilbab lagi itu dia. Akhirnya sok-sok paten ya. Pacaran kok pakai sama jilbab, pikirannya boleh kayak gitu itu. Dipengaruhi sama setan ya. Gitu. Udah kok ketawa kau. Nanti dipengaruhi lagi gitu ya.
Cuma kayak gitu-gitu aja, tentu kok aja ada pergi katanya kan, kata setan. Oh iyalah aku ajak pergi nanti. Pergi kemana? Ke bulan katanya kan. Kalau bulan bisa ngomong kan gitu kan. Jadi itu setan yang mengganggu. Diajak pergi. Perempuannya pun ya lumayan pacaran sama pakai peci katanya kan, pakai sarung. Kalau perempuannya disuruh pacaran sama om-om yang jaga di diskotik ya nggak mau. Bau pula mulutnya, bau khamar. Jadi dicocokkan kayak gitu sama setan itu. Makanya dikiranya boleh, padahal setan udah seneng kali kayak gitu. Mampuslah kau sekarang katanya kan. Udah terjerat kau. Terbelenggu kau. Entah apalagi lah bahasa setan itu gitu. Jadi gangguan-gangguan setan itu yang kadang menjerumuskan kita untuk tidak baik. Makanya kita harus melawan setan. Melawan setan yang nggak usah pakai jurus-jurus. Ini jurus apa namanya? Penggilingan katanya kan. Apa jurus penggilingan? Ya. Jurus yang bisa mengalahkan Raga Soka misalnya ya. Itu film apa? Film Kian Santang ya. Ada juga ceritanya baik sikit-sikit. Yang saya tangkap misalnya pertama kali istrinya yang paling cantik itu anaknya kiai dari Cirebon ya, yang meninggal hidup lagi itu siapa namanya? Siapa? Nggak pernah nonton. Itu anaknya kiai. Ketika Raja Siliwangi itu mau ke tempat kiai, karena kiai itu hebat kali, mau supaya bisa mengalahkan kiai, nampak anaknya cantik kali, nggak jadi. Akhirnya anaknya dibuat istrinya. Itu. Islam Siliwangi enggak. Itu saya dengar ceritanya dari ketua PBNU sekarang itu. Siapa namanya? Said Akhil Siraj. Itu saya masih keturunan orang itu katanya dia bilang. Raja-raja Cirebon katanya gitu. Orang itu masih keturunan raja-raja Cirebon. Jadi saya mengikuti alur ceritanya itu menyocokkan benar apa enggak gitu. Ceritanya batu bara misalnya. Apa artinya dinamakan batu bara? Gitu ya. Dulu itu di batu bara itu laut. Kemudian laut itu terpendam tanah. Makanya airnya batu bara itu enggak bagus. Ketika digali untuk menjadi sumur, dapat batu yang membara. Sehingga sejak itulah dinamakan batu bara gitu. Tahu kayak gitu? Enggak tahu, kamu Ritonga aja enggak tahu. Ya. Saya tanya-tanya sama yang marga-marga ini, kesalahan semua. Ya. Karena saya sudah tanya sama yang aslinya, orang yang dari ahli marga gitu. Kumpul sama orang-orang yang lebih tua terus cerita-cerita sambil merokok-rokok, tanyanya ke situ. Kalau kamu kan enggak. Kamu tanya, "Wah, punya anak?" katanya. Kamu kan kayak gitu. Saya enggak, ceritanya nanya-nanya tentang ilmu. Makanya saya tahu. Kawan-kawan saya itu tua-tua. Nah, kalau enggak ada udah meninggal gitu. Tadi saya khutbah Jumat di masjid itu. Pak Haji yang tua itu udah lama meninggal Ustaz katanya. Oh gitu. Nah, banyak yang saya kenal dekat dengan saya enggak tahu meninggal.
karena udah tua. Gurunya Ustadz Munib itu udah banyak meninggal. Ya. Makanya Ustadz Munib pun kalau suruh ngajar takut. Takut meninggal juga gitu. Ya. Siapa gurunya? Ustadz Mas'ud yang mau di Holi itu. Ya, mau di Holi itu Ustadz. Mau ada haulnya. Wah, bukan Ustadz, bukan guru Ustadz lah itu namanya. Memang pernah juga saya dengar, cuman nggak saya ikuti kali ya. Mau di Holi tanggal 9 Desember. Tapi sama-sama ulama Tembung. Oh iya. Ya. Ulama Tembung di satu masjid itu. Ulama Tembung itu rupanya banyak. Kalau ulama Garun 6 enggak ada. Garu 5 yang banyak. Garunya parah. Hah? Makin parah. Iya. Garu 5 ada sekarang berdiri tempat yang dilaknat Allah Ta'ala yaitu Pak Ketua. Apa? Apa itu? Tempat yang tua. Oh itu. Lapor tua. Musibah. Ya itu sebenarnya bikin ramenya orang yang menanam pohon tua itulah. Itu makanya sebenarnya kemarin itu mungkin nggak saya cerita lagi. Masjid Garu 5 itu pernah dilempar kotoran. Oh gitu. Jadi saya diselidiki diduga kuat pelakunya itu non muslim. Jadi saya bilang kira-kira apalah Masjid apa itu? masjid takwa, cuman pahamnya paham tua apa ya? Namanya masjid takwa. Jadi karena mereka itu nggak suka, karena di situ kan modelnya hampir 30 menit lagi waktu, belum 1 jam gitu mau waktu di kaset, suaranya kenceng kali. Iya makanya nggak usah ngidupi kaset lah. Entah 10 menit gitu aja. Ini belum 1 jam. Ya yang dekat Ustadz kasih tahu. Ustadz datangi. Yang kemarin itu tadi kasih masukan juga lah, jangan, karena arah yang ke depan itu banyak juga. Ya boleh kita baik-baik sama non muslim juga baik, boleh ya. Tapi jangan diperangi. Kalau sama Presiden Prancis itu nggak baik nggak apa-apa, boikot produknya itu wajib. Karena dia menghina Nabi Muhammad gitu. Presiden Prancis yang dimaki-maki sama Presiden Timur Tengah itu termasuk Turki. Tahu Ustaz kan? Hah? Oh iya. Tengok kayak gitu Ustaz, nanti kasih tahu orang Garun 6 itu. Garun 6 rumah Ustaz kan? Hah? Oh Garun 4. Garun 4 itu orang-orang soleh ya? Ada juga yang soleh. Iya, siapa itu Garun 4? Si binti siapa? Suryono ya. Pak Suryono. Ada juga yang soleh, banyak juga. Iya. Pak apa? Bakhtiar itu kalau aktif berjamaahnya karena beliau lebih dekat ke Garuda 3. Jadi rombongan di belakang jalan pintas itu dia lebih dekat ke Garuda 3. soleh dia. Ustadz soleh. Insya Allah. Soleh kok ngaku. Ya, kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rzuqna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma ij'alna min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wal dhair. Allahumma nas'aluka as-salamata was-sihhata wal afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.